istilah tafsir ayat bil ayat, ada namanya munasabah. Pernah dengar? Ya, kalau dalam ilmu tafsir kan kita itu kalau dulu belajar ada namanya ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Nanti dipelajari namanya munasabah. Munasabah itu munasabatul ayat bil ayat, mengkaitkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dikaitkan, bisa saling menjelaskan, bisa saling menerangkan. Nah, dalam usul fikih, dalam bab spesifik disebut dengan tahsis. Nah, sekarang kita masuk pada tahsis, apa namanya? Kitab dengan ijma' dan qiyas. Saya baca syairnya, apa baitnya? Wa dzikru, adapun adzikr. Maksudnya apa? Maksud adzikr di sini namanya dari Al-Qur'an. Wa dzikru, adapun Al-Qur'an bil ijma'i, dengan ijma' mahsusun, ditahsis. Kama, sebagaimana perkara qad khusso, sungguh ditahsis apa adzikr, apa Al-Qur'an bil qiyasi, dengan kias. Kullum minhuma, masing-masing dari keduanya. Artinya Quran itu bisa ditahsis dengan apa? Dengan ijma' dan kias. Kullum minhuma. Ya. Nanti ada beberapa contoh ya. Al-muradu, yang dimaksud bidzikri huna, bidzikri dengan kata adzikr, huna di sini itu Al-Qur'an. Quran. Ya. Wal makna, adapun maknanya, maksudnya dari bait itu annahu, bahwasanya hu kembali ke makna itu ya juzu, boleh, aidon juga, boleh apa? Tahsisul kitabi bil ijma'i, dengan ijma'. Tahu ijma'? Tahu ijma'? Hah? Apa? Pendapat ulama. Ada yang lain? Kesepakatan ulama, ittifaqu mujtahidi ulama'i nabi, kesepakatan para ulama mujtahid ba'da atau setelah masa nabi. Nah, namanya ijma'. Jadi kalau ulama sepakat, itu disebut ijma'. Kira-kira ada nggak ijma'? Nah, ini yang jadi dipertanyakan. Ijma' itu dipertanyakan. Kenapa? Karena tidak mungkin ulama sedunia bersepakat. Apalagi ketika zaman sekarang ada ulama Indonesia, meskipun mungkin kan ada WA, ada Zoom, ulama Indonesia, ulama Malaysia mau sepakat seperti apa. Maka kemudian ijma' itu sering disebut sebagai salah satu produk ijtihad yang tidak mungkin bisa diterapkan. Nah, tapi bisa diterapkan pada zamannya. Sering dibatasi kalau dalam madhab Maliki, ijma' ahlu Madinah. Madhab Maliki, ijma' ahlul Madinah, ijma' kesepakatan ulama Madinah. Karena dalam satu kota terjangkau. Tapi kalau ijma'u min ummati Muhammad, itu susah. Nah, tapi ini sudah jadi salah satu produk mashadirul ahkam, sumber hukum. Yang ketiga adalah ijma'. Karena sudah jadi keputusan ya, kita hanya mau nggak boleh sebut. Nah, mithaluhu, perumpamaan ijma', qauluhu ta'ala, itu perkataan Allah Ta'ala. Walladzina, adapun orang-orang yarmuna
Itu yarmuna, yang menuduh. Maksudnya menuduh zina. Al-muhsonati, orang-orang yang terhormat. Muhsonat berarti dia orang-orang terhormat, orang sudah nikah. Tsumma lam yaktu, kemudian tidak mendatangkan siapa alladzin, orang-orang ya. Yaktunya kembali ke alladzina. Bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi. Fajliduhum, maka cambuklah siapa kamu hum pada mereka alladzin tsamanina jaldatan, berapa? 80 cambukan, jilid. Jadi ini firman Allah. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldah. Nah, bagaimana bunyi Quran ini kemudian ditahsis dengan ijma? Bagaimana caranya? Nah, perhatikan, afadat mengambil faidah, afadat mengambil faidah, hadhil ayata, atau afadat mengandung faidah, hadhil ayatu, ayat ini menjadi fa'il hadhinya. Anna haddal qadhafi, bahwasanya hukuman pidana bagi penuduh zina, qadhaf itu penuduh zina, itu samanuna 80 jaldah, cambukan, alal hurri, bagi penuduh laki-laki yang merdeka, wa ghairuhu, dan lainnya yang merdeka. Lakinil ijma'a, tapi ijma', pendapat ijma', qoma, tegak, berdiri, ala anna hadzal haddi, bahwasanya hukuman ini yunsofu, dinilai setengah, bin nisbati lil abdi, bin nisbati, ketika dinisbatkan. Apa nisbati tadi apa? Disandarkan ya. Lil abdi, bagi budak laki-laki. Wa alaihi, maka hukuman bagi abd, fal ijma'u, maka itulah disebut ijma', mukhassisun, yang mengkhususkan, li umumil ayati, karena keumuman ayat. Fawajaba, maka wajib, alaina, bagi kita, apa, al amalu, beramal, bil ijma'i, dengan ijma', al mukhassisi, yang mengkhususkan. Wa illam ta'rif, meskipun kamu tidak tahu, mustanadahu, sandarannya. Jadi bait ini menjelaskan proses tahsis dengan ijma'. Jadi kalau melihat ini contohnya kan gampang ya. Tentang ayat tentang hukuman bagi qadhaf, penuduh zina, dihukumin berapa? 80 cambukan. Jadi kita kalau misalkan nuduh orang, "Oh, kamu selingkuh ya," itu nuduh zina. Kamu selingkuh ya.
karena tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Ketika berkaitan dengan 4 saksi pun itu ketat sekali. Ketika misalnya kalian bisa menghadirkan 4 saksi, itu saksinya itu harus betul-betul betul-betul valid. Misalkan gini, orang kok hanya melihat selingkuh dalam arti zina itu hanya misalkan melihat orang yang selingkuh itu di bawah pohon lagi ngobrol, itu nggak bisa disebut selingkuh. Tapi kalau dia mengatakan wah dia selingkuh, itu sama dengan qadzaf. Qadzaf itu. Karena menurut selingkuh di situ maknanya adalah sampai ke zina. Nah, persyaratan ketika menghadirkan saksi itu saking sulitnya. Betapa menghadirkan saksi untuk berbuat maksiat itu juga berat. Tidak sembarangan. Walaupun kamu pakai kamera, itu juga tidak bisa dijadikan saksi. Apalagi zaman AI sekarang. Zaman AI itu pasang laki-laki perempuan setel, bisa ciuman, bisa rangkulan. Kan gitu, seolah-olah terjadi. Kan susah kan mendeteksi itu AI atau kenyataan. Orang yang kenyataan biasa bilang wah itu AI, kan bisa jadi kan? Itu AI itu bikin orang mau memfitnah saya, kan begitu bisa aja. Orang zaman sekarang memungkinkan. Maka kemudian pembuktian perzinahan itu kalau walaupun pakai kamera itu juga tidak sah. Harus orang itu. Dan lucunya juga dalam kesaksian salah satunya namanya saksi itu harus bisa betul-betul dia melihat ketika orang zina itu zina. Bukan hanya ketika berpelukan saja, bahkan ketika melihat misalkan apa istilahnya itu? Kalau kemaluan masuk ke apa namanya? Intersex. Sampai harus bisa melihat seperti melihat masuknya pensil ke botol. Sampai begitu. Jadi kalau hanya melihat misalkan peluk-pelukan tidak masuk. Orang kok kemudian nuduh zina, ia baru melihat begitu, maka yang nuduh kena hukuman, kena had. Itu kok saking beratnya menghadirkan saksi. Nah, ketentuan ayat walladzina yarmunal muhsonat itu adalah bersifat umum. Lalu ada tahsis informasi. Bagaimana kemudian kalau hamba yang menuduh, hukumannya apakah sama dengan orang merdeka? Nah, di sini disebutkan ijma bahwasanya had qadzaf bagi pelaku yang apa tadi? Budak itu adalah yunsofu, dinisbatkan, setengahkan. Itu berdasarkan orang budak. Maka ketika budak yang menuduh zina, hukumannya dan tidak bisa membuktikan, hukumannya setengah. Oke ya, paham ya? Nah, ini kira-kira penjelasan ini. Qad khusso, qauluhu perkataan nazim kama qad khusso, kama sebagaimana perkara qad khusso, sungguh ditahsis bla 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 ila akhirih. Al maknanya kama sebagaimana perkara annahum bahwasanya mereka khossosu telah mentahsis adzikra pada Al-Quran bil ijma'i dengan ijma'. Di potongan bait pertama itu tahsis dan ijma'. Kadzalika begitu pula khossosu mereka mentahsis siapa mereka Al-Quran was-sunnata dan hadis bil qiyasi dengan qiyas. Ya. Jadi Quran dan hadis
bisa juga ditahsis dengan kias. Nah, kias ini bagian dari istihad. Kias itu bahasa kita yang paling dekat itu istilah dengan analogi. Tahu analogi? Ya, analogi. Bahasa Arabnya kias. Bahasa populernya analogi. Menyerupakan. Ya, al-mustanidi yang disandarkan ila nasin khosin pada nas yang khos. Wahua maka itu pendapat ini itu al-asohu pendapat yang sahih. Alladhiya asoh qala berkata bihi tentang pendapat yang al-asoh siapa al-a'immatu para imam al-arba'atu yang empat. Nah, penyebutan al-a'immatul arba'atu siapa aja? Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Nah, kalau nyebut nama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah sama Hanafiyah. Nah, itu mazhab, ya. Jadi jangan salah mazhab Ahmad bin Hambal. Mazhabnya Hanabilah, Hanafiyah. Kalau imamnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, wal Asy'ari dan Imam Asy'ari. Kalau al-a'immatul arba'ah berkenaan dengan fikih, usul fikih, kalau wal al-Asy'ari terkait dengan teologi, terkait dengan teologi. Liwuku'ihi berdasarkan kedudukannya. Mithalu dzalik sebagai contoh qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala Az-zaniyatu dan perempuan yang berzina wazani dan laki-laki yang berzina fajlidu maka cambuklah mereka kulla wahidin setiap satu minhuma dari dua jenis pezina laki-laki dan perempuan berapa mi'ata jaldatin sebanyak 100 cambukan. Nah, fahadha maka ayat ini itu amun bersifat am yashmulu yang mengandung maksudnya bukan mengandung hamil bukan ya. Mengandung maksudnya makna am itu isinya adalah di dalamnya al-khurrota perempuan merdeka wal amata dan perempuan budak. Jadi ayat ini secara umum menunjukkan ke mana itu baik perempuan merdeka maupun budak atau laki-laki merdeka maupun laki-laki budak sama-sama diberi hukuman 100 cambukan ketika berzina. Wal khurru ini harusnya taknya dibuang nih. Wal khurru dan laki-laki merdeka, wal abdu dan budak laki-laki. Jadi apa namanya? Titik itu dibuang. Titik itu dibuang, dicoret, ya. Ini masih banyak harus evaluasi, di review. Titiknya dibuang, lalu taknya dibuang, ya. Wal khurru yasmulu wal khurra dan apa? Laki-laki merdeka, wal abdan laki-laki budak, walakinnal amata akan tapi budak perempuan khususot dikhususkan biqouli ta'ala berdasarkan Allah berdasarkan
Fa'idha ukhsina, maka bagi perempuan yang muhson, itu berarti yang sudah nikah. Fa'in ataina, ini nunnya dibuang satu tuh. Fa'in ataina, jika ataina mendatangi bifahishatin dengan cara keji, artinya zina juga. Jadi bahasa Quran itu kalau dalam itu disebut Allah itu maha pemalu. Maka setiap kali nyebut firman di dalam Al-Quran itu menggunakan banyak istilah yang samar. Ada lamastumun nisa, bagi kelompok bahwasanya Allah itu maha pemalu, maka lamastumun nisa maksudnya adalah bersetubuh, tapi dibahasakan dalam Al-Quran dengan bahasa menyentuh lawan jenis. Nah, bagi yang memahami kalau Allah itu pemalu. Nah, sama juga nih fa'idha usina, dan kemudian jika dia itu muhson, fa'in ataina, lalu kemudian dia mendatangi perempuan bifahsyatin dengan cara buruk, itu maksudnya tadi dengan zina, fa'alaihina, maka hukuman bagi perempuan tersebut nisfu ma'alal muhsonati, setengah dari perkara alal muhsonati yang dibebankan kepada muhson, perempuan yang sudah nikah, yang merdeka, minal adabi, dari azab, maksudnya hukuman. Nah, ini namanya min ba'diyah, nisfu manya ma bayaniyah, minnya min ba'diyah. Jadi ma di situ bermakna adalah minal azab. Itu yang disebut ma bayaniyah, minnya min ba'diyah. Ma bayaniyah min ba'diyah. Jadi minal azabi, nisful azab, kira-kira kan, separuh hukuman. Jadi kalau yang di awal ini dianggap sebagai fahadhil ayatu, maka inilah ayat afadat, mengandung faidah, mengandung makna mengandung makna apa ayat? Tansifal hadi, menyetengahkan hukuman. Susah sekali. Menyetengahkan hukuman, atau menjadikan hukuman itu menjadi setengah alal amati bagi budak perempuan. Wa khossosot, dan ditahsis umumul ayati al-ula, keumuman ayat al-ula yang pertama. Jadi ayat yang pertama tahsis. Walakinnaha, akan tetapi ayat yang pertama itu mah perkara asyarat, mengisyaratkan apa ayat ilal abdi, kepada budak laki-laki. Wa huwa, adapun budak laki-laki, yastariku, ikut ma'aha, bersama di dalam keumuman ayat yang pertama. Fil illati, di dalam ilat, wahia arrokku, yaitu kedurhakaan. Falidzalika, maka dari itu qalu, mereka berkata, al abdu, adapun hamba, budak laki-laki, itu yukosu, dikiaskan, alal amati, terhadap budak perempuan, finisfi, di dalam hukuman yang setengah aidon juga. Wa hadzal qiyasu, adapun qiyas ini,
yukhassisu mengkhususkan atau mentahsis al-umuma, ya, mentahsis apa al-qiyas, al-umuma keumuman ayat fi qoulihi di dalam firman Allah az-zaniyatu wa zani al-ayah. Fatakunul amatu, fatakunu maka menjadi siapa al-amatu budak perempuan itu mukhassisotan menjadi tahsis menjadi ditahsis bil ayati dengan ayat. Wal abdu dan kata abdu mukhassasun ditahsis bil qiyasi dengan qiyas. Jadi pencantuman fa'in uhsina fa'in ataina bi fahishatin, teks ayat itu menunjukkan objeknya adalah budak perempuan. Tapi para ulama berkata, ini meskipun ayat ini menuju pada budak perempuan, termasuk di dalamnya budak laki. Nah, pendapat bahwasanya di dalam ayat fa'in ataina bi fahishatin itu adalah apa? Adalah kias, produk kias. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu itu kias? Nah, lagi-lagi tahu tidaknya kias itu kita harus belajar. Nggak bisa kita itu kemudian menetapkan ini bukan kita misalkan berpendapat ini orang lain misalkan. Berdasarkan kias kita berpendapat ini kias, itu tidak sah kias kita. Kita mengkiaskan isi dari maksud ayat itu berdasarkan pendapat kita, maka kiasnya itu tidak sah. Paham di situ ya? Kias itu harus dihasilkan dari hasil pembelajaran kita terhadap firman Allah. Kan itu ya? Jadi kias taunya kia itu amma tahsisus sunnati, adapun tahsis sunnah hadis ya, bil qiyasi dengan qiyas, famithalu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai contoh ada firman-Nya Allah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah ada kabelan Mas. Pinjam dong. Li bagiku al-wajidu, adapun orang yang menemukan, yahillu halal apa irduhu kehormatannya, wa uqubatuhu dan hukumannya. Fahadha, maka inilah hadis itu amun bersifat am, yashmulu yang mengandung apa hadis kulla wajidin, setiap orang yang menemukan, walau kana meskipun keberadaannya wajid itu walidan anaknya, walakinnal walada akan tetapi walakinnal walida akan tapi orang tua ma'a waladihi beserta anaknya khorijun keluar min hadzal umumi dari keumuman ayat ini. Kiasan itu karena dikiaskan. Kiasan itu karena dikiaskan. Jadi ayat ini hadis ini pokoknya liyal wajidu, siapapun yang wajid ya boleh atau halal kehormatannya dan hukumannya, boleh kesaksiannya itu, kemudian dia boleh dihukum kalau itu salah, tapi dikeluarkan untuk hubungan anak dan orang tua itu tidak berlaku.
Jadi pengeluaran anak dan orang tua itu disebut qiyas. Ya. Pengeluaran anak sekali lagi dari orang tua itu disebut qiyas. Ala adami, nah nih. Ini sama dengan ala adami ta'fifihi. Sama dalam kasus ala adami ta'fifihi, sama dalam kasus bukan kedurakan, apa itu? Umpatan man asabiti yang ditetapkan biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Apa artinya fala taqul lahuma uffin? Jangan berkata kepada orang tua umpat, sifatnya umpat. Nah, ini kan umpatan, baru umpatan saja diharamkan oleh Allah. Apalagi kalau membentak, apalagi kalau mukul, apalagi kalau gampar, itu lebih haram lagi. Nah, tidak disebutkannya gampar, tidak disebutkannya mukul, tidak disebutkannya ngumpat, itu namanya qiyas. Tapi sebutnya qiyas au lawi. Tahu qiyas au lawi? Qiyas au lawi itu gini. Jadi qiyas itu salah satunya ada namanya qiyas au lawi. Qiyas au lawi. Qiyas au lawi. Ada atau di sini mafhum. Kalau dalam bahasa mafhum namanya mafhum muwafaqah. Ada mafhum khilafah. Nah, kalau bahasanya qiyas au lawi. Disebut qiyas au lawi itu begini misalkan. Ya. Qiyas au lawi itu misalnya gini. Tadi kata-kata ufin. Itu artinya apa? Quran menyebut kata saja dilarang ketika pada orang tua. Nah, ada pekerjaan yang lebih besar daripada yaitu mengumpat. Lebih jahat mana orang ketika mengatakan pada orang tua dengan mencaci maki. Mencaci maki lebih besar mencaci maki. Atau mukul lebih jahat mana, lebih besar mana bebannya, mukul dengan mukul. Nah, tapi di Quran itu disebut yang paling ringan. Artinya yang paling ringan saja haram, apalagi mencaci maki, apalagi Nah, hukum haramnya memukul orang tua itu sumbernya dari sini, tapi di Quran nggak ada. Janganlah kamu memukul orang tua, itu tidak ada. Kalau dicari dalilnya, janganlah kamu membentak orang tuamu, itu tidak ada. Yang ada di Quran hanya fala taqul lahuma uffin. Mukul, bentak, gampar, melempar sandal itu tidak ada dalam Al-Quran. Maka itu hukumnya menjadi lebih haram. Pemahaman itu dalam usul fikih ini disebut qiyas au lawi. Qiyas au lawi. Contoh lagi misalkan di Quran itu ada keharusan mencatat hutang. Hafal ayatnya? Yang surat Al-Baqarah, ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Utang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kalian berhutang antar kalian, maka tulislah. Kan gitu dong? Maka catatlah. Kenapa dicatat? Karena orang kecenderungan berhutang, siapapun itu enggan untuk membayar rata-rata. Sudah di zaman dulu. Makanya diingatkan oleh Rasul. Sekarang kemudian
ada pemikiran orang ketika nikah disuruh mencatatkan perkawinannya di KUA atau kantor cabang sipil. Apa hukumnya? Diambil dari pemahaman hutang piutang yang urusan harta saja diperintahkan oleh Allah untuk ditulis, dicatat, apalagi urusannya manusia, urusan nyawa, urusan nasib, maka lebih wajib daripada hutang. Jadi nggak ada dalilnya mencatatkan pernikahan di KUA, nggak ada dalilnya. Tapi dicari-cari ada di ayat hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat ini memerintahkan tentang perintah untuk menulis ketika hutang. Nah, apalagi ketika sudah berkenaan dengan nyawa manusia. Itulah yang kemudian dijadikan dasar orang nikah dengan mencatatkan di KUA itu menjadi mafhum mukhalafahnya apa? Nah, nanti ada mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafahnya? Mafhum mukhalafah itu pemahaman yang berbeda atau kebalikannya. Berarti kalau mencatatkan perkawinannya di KUA itu wajib, berarti kalau tidak mencatatkan menjadi haram. Jadi itu asiknya istimbat hukum itu di situ. Mencatat pernikahan itu wajib di KUA, wajib dicatatkan, maka kalau tidak dicatatkan menjadi haram. Makanya kalau ada orang misalkan nikah menurut Islam lalu tidak dicatatkan, pada hakikatnya itu bukan nikah menurut Islam. Paham di situ ya? Orang kalau ada misalkan Anda nanti pacar kamu karena ngebet, ayo kita siri aja. Lalu bilangnya nikah menurut Islam nggak dicatatkan, itu tidak sah alias haram. Dalilnya apa? Nah ini. Tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Uang urusan hutang piutang saya Allah memerintahkan untuk dicatatkan, apalagi urusan nyawa manusia. Kan begitu ya? Maka nikah mencatatkan pernikahan itu menjadi wajib. Mafhum mukhalafahnya tidak mencatatkan berarti haram. Kalau ada seorang ustadz bilang nikah menurut Islam, yang kayak gitu tuh nikah menurut Islam, itu berarti ustadznya perlu direformasi. Perlu ngaji lagi, bilangnya menurut Islam. Enggak menurut Islam, enggak ada dalilnya. Kan begitu. Itu nanti gitu argumennya. Oke. Itu contoh dari tahsis dengan kias. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau misalnya itu pakai kelas 11 itu pas itu nanti belajar tahsis dengan pendapat sahabat. Itu gimana? Tahsis dengan pendapat sahabat itu ada perbedaan, tapi banyak yang tidak atau la yajuz. Jadi ada ya, misalkan saya at-tahsis bil adat yajuz, at-tahsis bi madhhabis sahabi la yajuz. Ini pendapat jumhur. Jadi meskipun ada yang berpendapat boleh, seperti madhab Hanabilah dan madhab Hanabilah dan Hanafiyah, itu tahsis dengan pendapat sahabat boleh. Tapi pendapat jumhur itu mengatakan tidak boleh. Tahsis dengan pendapat sahabat itu tidak boleh. Pendapat jumhur. Tapi Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan boleh. Jadi selalu begitu ya, di dalam fikih selalu muncul pendapat yang beraneka ragam. Ada kalanya satu kelompok mengatakan ini boleh, tapi kadang kelompok lain mengatakan itu tidak boleh. Selalu begitu. Nah,
Jadi jumhur itu mengatakan itu adalah tidak boleh, tapi madhab Hanabilah sama Hanafiyah mengatakan boleh. Dan itu diabadikan dalam beberapa catatan karya beliau ya. Itu artinya apa? Nah ini berbeda kalau misalkan karena Sahabi ini sudah dianggap memiliki mazhab sendiri ya, kelompok pendapat sahabat-sahabat yang ada keseragaman. Tapi itu para ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau misalkan pendapat sahabat itu masuk dalam kategori ijma atau qiyas, itu menjadi boleh. Karena tahsis dengan ijma boleh, tahsis dengan qiyas boleh. Tapi kalau ketika itu hanya mazhab sahabat dan tidak ditemukan dalam hasil ijma, tidak ditemukan dalam qiyas, tetap tidak boleh menurut jumhur. Nah, tapi yang jumhur dan sebagainya itu tidak perlu dihafal. Jadi nanti ketika misalkan Anda belajar aqwal, pendapat para ulama, ini kemudian pesan bagi kita. Tidak boleh serta-merta menyalahkan pendapat sekelompok orang. Karena selalu ada pendapat yang berbeda. Dalam fikih itu begitu. Misalkan, apa hukumnya niat dengan dilafalkan? Selalu ada yang mengatakan boleh dan selalu sebagian mengatakan tidak boleh. Makanya bagi kita yang belajar tidak boleh fanatik dengan satu pendapat. Misalkan kita berkeyakinan niat sholat dengan talafut melafalkan, pokoknya dibela sampai mati-matian, sampai kemudian mengkafirkan atau menyalahkan orang yang tidak menerima pendapat tentang talafut bin niat. Enggak boleh. Maka Imam Syafi'i itu lama itu mengeluarkan fatwa qauluna shahih yahtamilul khata. Pendapat kita itu bisa jadi benar, tapi punya potensi mengandung kesalahan. Wa qauluhu shawab wa yahtamilul khata. Bisa juga pendapat mereka itu benar tapi juga mengandung kesalahan. Itu artinya apa? Semua itu punya potensi berbeda. Ya, semua punya potensi berbeda. Maka dari itu dalam pandangan Imam itu kita tidak boleh menyalahkan dengan mudah pendapat orang. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sering dengan mudah menyalahkan pendapat orang, itu berarti dia tidak pernah belajar fikih atau ushul fikih. Kalau kita pelajari dari awal sampai akhir, mulai dari al-aslu fil amri lil wujub, selalu ada pendapat lawannya. Al-aslu fil amri lil ibahah, al-aslu fil amri lil nadab, kan begitu. Selalu ada begitu. Itulah varian-varian pendapat dalam kajian ushul fikih. Tidak ada kebenaran mutlak. Makanya yang ada adalah benar dan benar sekali. Jadi misalkan orang berpendapat, hasil mikir, hasil telaah, dia hanya akan diberikan diberikan pahala 1. Tapi kalau benar diberikan pahala 2. Makanya yang ada adalah benar dan sangat benar. Yang ada, enggak ada salah. Itu dalam agama ketika kita menggunakan otak kita untuk menggali ajaran agama. Paham di situ ya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sedikit yang lama. Udah semana kemarin? Mudah-mudahan kecil. Yang halaman 4 ya? Iya, halaman 4 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wataba'athu ya? Betul? Wataba'athu.
dan saling mengikuti. Taba'a yutabi'u. Hu pada ilmu. Siapa annasu manusia hatta soro sampai kemudian menjadi kutban. Menjadi apa? Kutban, menjadi tulisan, buku maksudnya. Sigharul hajmi, ya, sigharul hajmi, buku kecil, au kibaron atau besar. Jadi ini tindak lanjut penjelasan kemarin ketika Imam Syafi'i setiap kali mengajar ditulis, dicatat, itu kemudian manusia mengikutinya, mencatatnya, lalu menjadi apa? Catatan kecil atau kemudian menjadi besar. Yaitu maksudnya wataba'at dan saling mengikuti siapa afadilul ulama'i, ulama-ulama terdepan, imamana pada imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, fit ta'lifi dalam penulisan, wa tasnifi dan pengarangan. Ta'lif itu mengarang juga ya. Ta'lif itu mengarang juga. Tasnif itu membuat. Dalam penulisan dan pengarangan atau pembuatan. Wa fi ilmi usul fikih, dan dalam ilmu usul fikih, hatta soro sampai kemudian menjadi perkara sonauhu mereka membuat, hu pada ma, wa allafuhu dan mereka menulis, siapa mereka, hu pada ma, fi hadzal ilmi di dalam ilmu ini, kutuban kasirotan buku yang banyak, sigoron dalam keadaan kecil, ini hal ya, wakibaron dan dalam keadaan besar. Maksudnya bukunya itu ada buku kecil, ada buku besar. Murid-muridnya yang mengikuti nulis, termasuk warokot ini masuk buku sigor. Nanti sarahnya risalah namanya al-um itu masuk kibaron. Nah, kan itu buku besar. Fakataba maka atau lalu menulis fihi di dalam ilmu usul ini ba'duhu orang-orang setelah Imam Syafi'i radhiyallahu an, al-fuqaha'u yakni para fuqaha. Ini badal dari ba'duhu. Syafi'iyatan baik itu bermadhab Syafi'i atau mengikuti Imam Syafi'i, ini hal. Wa malikiyatan dan madhab maliki, wa hanafiyatan dan madhab hanafi, wa haqqaqu dan mereka mentahkik. Apa itu mentahkik? Mentahkik itu kata dasarnya itu membetulkan, tapi dia tahqiq itu membetulkan, mencermati, membetulkan dengan cermat. Apa yang paling tuh? Ya mentahqiq itu ya. Wa haqqaqu dan mereka mentahqiq atau mereka mentahqiq siapa mereka? Tilkal qawaida, itulah qawaid. Qawaid itulah beberapa qawaid. Wa ausa'u dan melebarkan, mengelaborasi, memperluas siapa mereka, al-qaula satu pendapat, fiha di dalam usul fikih ini, wa kataba dan menulis siapa al-mutakallimuna para mutakallimun. Kasih penjelasan. Mutakallimun adalah orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'iyah di dalam usul fikih. Kalau nyebut mutakallimun
Itu adalah cara pengikut madhab Syafi'i yang mengkaji usul fikih. Tapi di sini disebut al-mutakalimun, yang mutakalimun fihi di dalam usul fikih, aidzan juga kadzalika, seperti itu juga. Illa anna kitabatal fuqaha'i, kecuali apa? Tulisan, bahwasanya tulisan para fuqaha fihi, di dalam usul fikih, ams, kemarin, bil fikhi, dengan fikih, wa uliqa, dan di apa, uliqa, nilai, uliqa, dan disesuaikan bil furu'i, dengan fikih cabang, dengan furu', likathratil amthilati, karena banyaknya kasus, karena banyaknya amthilah, banyaknya kasus, minha, di dalam usul fikih ini, wasyawahidi, dan kesaksian, wabina'il masaili, dan bangunan permasalahan, anil fikih, tentang fikih, wa yamiluna, dan mereka itu memiliki kecenderungan ilal istidlali, pada pencarian dalil, al akli, yang bersifat akli, nalar, kritis, ma, perkara, amkana, yang memungkinkan, li'annahu, karena ma itu ghalibu fununihim, bidang mereka pada umumnya, wa muqtadha thariqatihim, dan cakupan metodologinya. Jadi ini hanya bercerita tentang apa? Tentang para murid Imam Syafi'i atau murid guru-guru yang lain, yang ketika mereka belajar mendengarkan ajaran mereka nulis, bahkan ada yang mensarah, ada yang menjelaskan secara detail, ada yang memperluas. Itulah yang kemudian melahirkan karya-karya dalam buku besar, dalam buku kecil. Yang sedengan itu ya namanya Ar-Risalah, itu sedengan. Tapi ada yang besar-besar, yang kitab usul fikih. Misalkan kalau murid-muridnya Imam Abu Hanifah nulis, namanya Al-I'tisam. Imam Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab Syafi'i nulis, namanya Al-Mustasfa, 2 jilid ya, dan seterusnya. Nah, itu menghasilkan kitab besar. Nah, yang kecil-kecil termasuk nanti adalah Waraqat, ini termasuk kitab yang kecil. Jadi hanya menceritakan itu ya. Jadi ceritanya begitu. Orang itu kalau mau besar, ada namanya orang yang sangat soleh dan alim, namanya Imam Abu Lais. Tapi sayangnya beliau tidak punya murid, tapi pinternya luar biasa. Imam Syafi'i aja kalau ketika mau konsultasi itu ya nyari Imam Abu Lais. Ketika ada satu persoalan yang sulit, dia tanyakan ke Abu Lais. Cuman sayangnya beliau nggak punya murid, sehingga tidak ada yang menjelaskan, menjabarkan pikiran-pikiran beliau. Maka itulah pentingnya sebenarnya punya murid itu di situ. Kenapa misalkan Gus Dur almarhum bisa besar? Itu karena banyak muridnya dan banyak yang mengaku muridnya dan menjaga nama besarnya dan menjaga nama baiknya. Nah, cerita punya murid itu penting. Minimal pemikirannya nanti ada yang mempertahankannya atau menjabarkannya. Nah, Imam Abu Lais itu akhirnya kemudian ya hidup seperti biasa, orang biasa. Cuman ketika Imam Syafi'i misalkan berdiskusi, beliau catat, maka nama Imam Abu Lais itu menjadi tercatat
karena dia lebih pintar dari Imam Syafi'i. Cuman sayangnya tidak punya murid, sehingga tidak terelaborasi secara baik pemikiran-pemikirannya. Nah, itu sayangnya begitu. Jadi begitu. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi?